Berdalih menunggu putrinya selesai mengikuti pembelajaran tatap muka, seorang ibu muda protes hingga terlibat cekcok mulut dengan petugas saat terjaring razia parkir liar. Dan pemirsa, informasi ini menjadi satu dari serangkaian peristiwa yang kami rangkum dalam Fokus iNewsroom. Aksi demo Aliansi Mahasiswa Papua berakhir bentrok di Jalan Raya Puputan Denpasar, Bali. Awalnya Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan 60 tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat. Namun saat menuju kantor Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat, aksi ini dihadang Ormas Patriot Garuda Nusantara. Aksi saling lempar batu pun tidak dapat dihindari. Di tengah suasana memanas, polisi berhasil melerai bentrok antar kelompok ini. Iya, udah besar. Saya tahu tunggu anak si Jambu semua pergi. Bilang suruh Udah sabar dia. Ibu muda pengemudi mobil ini menolak keluar dari dalam kendaraannya saat terjaring razia parkir liar di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Mobil yang dikendarainya menjadi sasaran petugas lantaran parkir sembarangan di bahu jalan. Ibu ini berdalih hanya parkir sebentar di depan sekolah untuk menjemput putrinya selesai mengikuti pembelajaran tatap muka. Diinfokan telah kebakaran di Tunas Bitung, daerah Tristet. Gudang barang elektronik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat. Banyak bahan plastik mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merambat ke gudang makanan ringan di sebelahnya. Selain menghanguskan gudang, api juga membakar 3 mobil box. Sebelum terlihat api, sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang. Meski masih diselidiki, korsleting listrik diduga menjadi pemicu kebakaran. Satu keluarga di Cipondoh, Tangerang, Banten diusir paksa akibat terlilit utang. Aksi pengusiran tersebut viral di media sosial. Peristiwa malang menimpa satu keluarga di Cipondoh, Tangerang yang diusir paksa dari rumahnya sendiri oleh puluhan preman. Setelah terusir dari rumahnya, keluarga tersebut tidak diketahui keberadaannya. Pengusiran paksa bermula ketika R meminjam uang sebesar 200 juta pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang finance dengan masa angsuran hingga 2018. R sudah membayar angsuran sekitar 130 juta. Namun angsuran tersebut sempat tersendat. R pun sempat meminta relaksasi. Namun tak direspon oleh pihak perusahaan yang diketahui telah dibekukan oleh otoritas jasa keuangan. R pun dibuat terkejut karena tiba-tiba rumahnya telah dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang dengan harga 735 juta. Pemenang lelang tersebut diketahui bernama J. Supriyanto, pemilik Balai Lelang Swasta Gria Lestari. Tak berlangsung lama, J. Supriyanto kembali melelang rumah tersebut dan kini beralih pihak kepada Rasmidi. Membahas mengenai pengusiran pemilik rumah oleh preman, kami sudah bergabung dengan pakar hukum Abdul Fikar Hajar. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, ketika rumah ini diagunkan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman, pembayaran sudah sekitar 60%, sudah lebih dari 60%, namun terhenti tanpa dilunasi. Kemudian digadaikan oleh pihak peminjam. Kemudian pada saat terjual, pemilik ini diusir. Bagaimana pandangannya secara hukum, Pak? Apakah pengusiran itu legal? Ya. Menurut saya itu tidak legal, ya, karena hutang piutang itu penyelesaiannya adalah di pengadilan perdata. Kalaupun kemudian kreditur, ya, harus mengambil itu rumah, itu melalui satu satu proses penyitaan, gitu ya, oleh pengadilan. Mestinya itu. Kecuali memang pemilik rumah menyerahkannya secara sukarela. Nah, jadi yang jadi persoalan adalah rumah itu diambil secara paksa. Nah, itu perbuatan melanggar hukum. Ya, itu harus diproses oleh kepolisian. Seharusnya hutang piutang itu
diadili dulu di pengadilan, dinyatakan dia wan prestasi, kemudian disita oleh pengadilan, hasil penyitaan itu dilelang. Nah, kalau mau dibeli oleh si kreditur boleh, silakan gitu. Tapi yang melaksanakan lelang adalah pengadilan gitu. Jadi Jadi rumah itu jadi bukan milik kreditur ya Pak ya, tapi milik pengadilan ya? Betul, seharusnya yang punya kewenangan adalah pengadilan yang melelangnya, bukan krediturnya gitu. Kecuali si pemilik rumah sudah menandatangani surat kuasa untuk menjual gitu. Ya, surat kuasa untuk menjual rumah itu kepada orang lain. Nah, kalau ada kuasa seperti itu orang yang menerima surat kuasa punya hak untuk menjual gitu. Tetapi kalau persoalannya adalah hutang piutang, seharusnya harus ada dulu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang ini wan prestasi. Kemudian atas dasar wan prestasi itu, rumahnya yang dijadikan jaminan itu disita untuk dilelang membayar hutang dari orang yang wan prestasi itu tadi. Sisanya kalau yang melelang itu pengadilan mestinya, ya, yang melelang itu jurusita atau kepaniteraan di pengadilan yang melelang. Kalau dia ada lebih, maka kelebihannya dikembalikan kepada pemilik rumah. Tapi kalau dia kurang, artinya tetap menjadi hutang pemilik rumah itu kepada krediturnya, begitu. Jadi tergantung berapa dia laku dijual, tetapi penjualnya tidak langsung oleh krediturnya, tetapi melalui kepaniteraan di pengadilan. Oke. Kemudian dari utang 200 juta sudah dibayar 130 juta. Berarti sisa utang masih sekitar 70 juta plus bunga lah Pak ya, Pak. Plus bunga. Berarti kreditur ini hanya berhak atas 70 juta plus bunga itu. Tidak berhak atas keseluruhan harga rumah itu. Betul. Jadi seharusnya yang menangani pelelangan pun bukan krediturnya. Mestinya, kecuali kreditur itu memang mendapat kuasa dari debiturnya, kemudian pembayarannya adalah sejumlah hutang yang yang belum dibayar gitu. Nah, sisanya itu harus diserahkan kepada pemilik rumah itu. Nah, kalau kemudian tidak diberikan sisa dari sisa penjualan, maka itu udah penggelapan, udah pidana tersendiri tuh. Artinya uang itu seharusnya menjadi milik si pemilik rumah, ya, tetapi tidak diberikan. Itu namanya dalam hukum itu namanya penggelapan. Orang yang menggelapkan barang milik orang lain yang menguasai, kemudian menguasai tanpa hak dan kemudian menjualnya, gitu. Dan kemudian mengambilnya. Itu penggelapan. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, 2 siswa SMP berhasil ciptakan alat deteksi gempa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.